Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arif Prasetyo dengan NIM 413-1901-0026 dari program studi Teknik Mesin. Saya akan menjabarkan tentang tugas besar satu korosi saya, yaitu yang berjudul Investigasi Eksperimental Pengaruh Korosi pada Sifat Mekanik Pipa Logam yang Terkubur. Korosi telah ditemukan menjadi penyebab paling dominan untuk kegagalan pipa logam yang terkubur. Sebuah tinjauan literatur yang diterbitkan tentang korosi pipa mengungkapkan bahwa sedikit penelitian telah dilakukan tentang pengaruh korosi pada sifat mekanik bahan pipa dan hampir tidak ada penelitian yang dilakukan pada efek korosi pada ketangguhan patah. Tujuan dari makalah ini adalah untuk menyajikan program uji komprehensif yang dirancang untuk menyelidiki pengaruh korosi pada sifat mekanik logam di tanah. Dua jenis logam yaitu besi tuang dan baja. Diuji di bawah korosi di tiga lingkungan yang berbeda. Hubungan antara korosi dan penurunan sifat mekanik logam dikembangkan. Ditemukan dalam makalah bahwa semakin asam lingkungan semakin banyak korosi yang dialami logam dan bahwa korosi mengurangi kekuatan tarik dan ketangguhan patah logam. Hasil yang disajikan dalam makalah ini dapat berkontribusi pada tumbuh pengetahuan tentang perilaku korosi dan pengaruhnya terhadap sifat mekanik logam di lingkungan tanah, yang pada gilirannya memungkinkan prediksi yang lebih akurat dari kegagalan pipa logam yang terkubur. Yang pertama adalah perkenalan. Jaringan pipa adalah infrastruktur penting yang memainkan peran penting dalam ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kualitas hidup suatu negara. Sebagian besar pipa terbuat dari logam, misalnya besi tuang dan baja, dan terletak di bawah tanah. Diperkirakan sekitar 85% dari pipa distribusi air adalah besi cor dan baja. Karena layanan jangka panjang dan paparan lingkungan agresif di tanah, penuaan dan kerusakan pipa logam telah mengakibatkan tingkat kegagalan yang tinggi dan tidak terduga. Misalnya tingkat kegagalan pipa besi kocor bisa mencapai 39 semburan per 100 km per tahun di Kanada. Sedangkan tingkat kegagalan saluran air di Australia rata-rata 20 kali per 100 km per tahun. Seperti yang telah diketahui dengan baik, konsekuensi dari kegagalan pipa dapat menjadi bencana sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mengakibatkan gangguan besar-besaran terhadap kehidupan sehari-hari. Kerugian ekonomi yang cukup besar, banjir yang meluas, dan pencemaran lingkungan. Berikutnya, dan bahkan korban jiwa dan sebagainya. Oleh karena itu, ada kebutuhan yang beralasan untuk menyelidiki secara menyeluruh penyebab kegagalan pipa. Eh, Untuk korosi internal, tergantung pada zat yang akan disampaikan dalam pipa. Berbagai faktor termasuk efek mikroba dapat menyebabkan korosi. Sedangkan korosi eksternal terutama disebabkan oleh bahan kimia korosif di dalam tanah. Korosi pipa dalam tanah merupakan interaksi nyata material pipa dengan lingkungan tanah. Ada beberapa faktor pendorong yang menyebabkan korosi eksternal pipa dilakukan di lingkungan tanah. Kelembapan suhu, nilai pH, kandungan garam, mineral, sulfida, organik, endapan, dan sebagainya. Merupakan faktor utama yang berkontribusi terhadap korosi eksternal pipa di tanah. Korosi logam di tanah ditentukan terutama untuk oleh efek gabungan dari faktor-faktor ini. Hal ini juga tergantung pada karakteristik fisik dan kimia tanah. Sebuah tinjauan literatur yang diterbitkan tentang korosi pipa, seperti dikutip di atas, dan juga dilihat dari referensi, mengungkapkan bahwa sebagian besar penelitian saat ini berfokus pada mekanisme korosi, kemajuan korosi, dan laju korosi dari perspektif material. Sedikit penelitian telah dilakukan tentang pengaruh korosi pada perubahan sifat mekanik bahan pipa, dan hampir tidak ada penelitian yang dilakukan tentang efek korosi pada ketangguhan patah bahan pipa. Seperti diketahui, itu adalah sifat mekanik dari bahan pipa yang mengatur perilaku dari dan akhirnya kegagalan pada pipa. Oleh karena itu, sangat penting untuk memeriksa secara menyeluruh efek korosi logam pada sifat mekaniknya. Pemahaman dan pengetahuan tentang kerusakan akibat korosi dari sifat mekanik logam dapat mencegah kegagalan pipa logam di masa depan. Ada dua metode atau mode utama kegagalan pipa. Pecah karena berkurangnya ketebalan dinding pipa dan patah karena konsentrasi tegangan di ujung retakan. Misalnya, lubang korosi atau secara umum cacat pada pipa. Sifat mekanik yang sesuai dengan dua mode kegagalan ini adalah kekuatan tarik dan ketangguhan patah logam.
Pemeriksaan terperinci dari sebagian besar penelitian yang dipublikasikan di bidang ini, atau melihat dari referensi, menunjukkan bahwa penelitian saat ini tentang kegagalan pipa yang disebabkan oleh korosi lebih berfokus pada hilangnya kekuatan daripada ketangguhan. Inspeksi kegagalan saluran utama dalam pelayanan mengungkapkan bahwa sebagian besar kegagalan utama air besi cor adalah tipe patah, yaitu kegagalan yang disebabkan oleh pertumbuhan retakan dan keruntuhan pipa berikutnya. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari penurunan kekuatan tarik dan ketangguhan patah dari logam untuk memungkinkan prediksi kegagalan pipa yang lebih akurat. Tujuan dari makalah ini adalah untuk menyelidiki secara eksperimental pengaruh korosi pada sifat mekanik logam yang digunakan sebagai bahan pipa. Program pengujian yang komprehensif dirancang untuk mengamati, memantau, dan mengevaluasi perilaku korosi logam dan pengaruhnya terhadap sifat mekaniknya di lingkungan yang berbeda. Dua jenis logam, yaitu besi tuang dan baja, diuji di bawah korosi di tiga lingkungan yang diwakili oleh nilai pH. Dan analisis hasil pengujian hubungan antar korosi dan perubahan sifat mekanik logam dikembangkan. Dari pengujian dapat berkontribusi pada pengetahuan tentang perilaku korosi dan pengaruhnya terhadap sifat mekanik logam di lingkungan tanah yang dapat membekali para insinyur dan manajer aset dalam mengurangi risiko kegagalan pipa logam. 2. Desain spesimen uji. 2.1 Bahan spesimen. Besi tuang dan besi baja telah menjadi pipa yang paling dominan sebelum tahun 1980-an. Besi tuang dan baja memiliki sifat mekanik yang sangat berbeda meskipun telah digunakan untuk tujuan pipa yang sama. Besi tuang merupakan bahan yang getas, sedangkan baja bersifat ulet. Besi tuang telah banyak digunakan dalam industri perpipaan karena biayanya yang relatif rendah, tetapi telah digantikan oleh baja dalam industri perpipaan karena kekuatan dan keuletannya yang lebih besar. Sebagaimana diketahui, sifat mekanik logam dipengaruhi oleh komposisi kimia, morfologi, dan struktur mikronya yang sangat bervariasi. Dalam penelitian ini, baja karbon polos Ki235 dan besi cor kelabu HT200 dipilih sebagai bahan pengujian karena penggunaannya yang luas dalam industri pipa di Cina dan ketersediaannya di pasaran. Komposisi kimia baja Ki235 dan besi cor HT200 ditunjukkan pada tabel 1. Berikut adalah tabel 1. Bisa dilihat. 2.2 Spesimen untuk kekuatan tarik. Spesimen untuk uji kekuatan tarik dibuat sesuai dengan metode uji standar ASTM E8M13. Untuk pengujian kekuatan bahan logam, spesimen pengujian direkomendasikan lingkungan satu sisi dalam standar yang dimensinya harus memenuhi persyaratan berikut. Di mana L adalah panjang pengukur dan D diameter. Bagian tengah spesimen dalam panjang pengukur L. Untuk kepentingan perbandingan benda uji dari dua bahan yang berbeda untuk uji kuat tarik sengaja dibuat dengan dimensi yang sama. Spesimen untuk kekuatan tarik ditunjukkan pada gambar 1A. Berikut adalah gambarnya. 2.3 Spesimen untuk ketangguhan patah. Spesimen untuk uji ketangguhan patah dibuat menurut ASTM E1820 strip 13. Metode uji standar untuk pengukuran ketangguhan patah. Dalam standar ini, kuncinya adalah untuk mengontrol lebar spesimen karena merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi ketangguhan patah yang dihasilkan. Tergantung pada lebar spesimen. Dapat ada dua jenis fraktur. Fraktur tegangan bidang dan fraktur tegangan bidang. Untuk fraktur tegangan bidang, ketangguhan retak menurut dengan bertambahnya lebar spesimen dan stabil pada lebar tertentu di mana fraktur tegangan bidang terjadi. Lebar ini ditentukan menurut ASTM E1820 strip 13 sebagai berikut. Di mana adalah lebar spesimen adalah ketangguhan patah dan adalah kekuatan luluh material. Oleh lebar untuk spesimen besi cor terpilih dengan grade HT200 dihitung sama dengan 20 mm. Namun untuk baja Ki235 yang dipilih lebar yang dihitung untuk benda uji adalah sebesar 1700 mm. Yang terlalu besar untuk praktis baik untuk uji korosi maupun patah. Karena tujuan utama dari penelitian ini adalah
untuk menguji secara eksperimental bagaimana korosi mempengaruhi ketangguhan patah baja Ki235, tetapi tidak untuk menentukan nilai ketangguhan patahnya yang akurat, dan untuk membandingkan efek korosi pada ketangguhan patah untuk logam yang berbeda, yaitu baja dan besi tuang. Dapat dibenarkan untuk memilih yang lebih kecil, tetapi dengan ukuran yang sama, dengan spesimen besi tuang untuk uji ketangguhan korosi dan patah. Hal ini karena semua benda uji harus dibawa kondisi korosi dan patah yang sama, dan karenanya perbandingan relatif dari perubahan ketangguhan patah dari waktu ke waktu dan satu sama lain adalah valid. Selain itu, nilai akurat dari ketangguhan patah baja Ki235 telah ditentukan dengan metode yang berbeda, seperti yang ditunjukkan pada misalnya Zhao et al. Dan Dong dan kawan-kawan. Spesimen baja ukuran kecil untuk ketangguhan patah juga telah digunakan dalam penelitian lain, seperti yang ditunjukkan dalam literatur. Oleh karena itu, lebar benda uji untuk uji ketangguhan patah untuk baja Ki235 dipilih dengan lebar untuk besi tuang. Spesimen untuk ketangguhan patah ditunjukkan pada gambar 1B yang ada di bawah ini. 2.4. Semua spesimen uji diproduksi oleh teknisi mekanik spesialis. Untuk spesimen tarik, pembuatannya sangat mudah. Untuk ketangguhan patah, spesimen secara teoritis harus diletakkan oleh kelelehan. Maaf. Pengalaman dan survei literatur telah menunjukkan bahwa tidak praktis untuk mendapatkan teknik takik mesin yang tajam dan sempit yang dapat diproduksi yang akan menyimpulkan letakan alami dengan cukup baik untuk memberikan hasil uji ketangguhan patah yang memuaskan. Alternatif yang paling efektif adalah menghasilkan suatu retak lelah yang relatif pendek yang diperpanjang dari takik yang sempit. Ada 3 bentuk takik untuk memulai retak lelah. Dikenal sebagai takik starter retak lelah, yaitu takik lurus, takik chevron, dan takik yang diakhiri dengan lubang bor. Berbagai bentuk takik starter retak telah harus memenuhi persyaratan dimensi yang berbeda. Dalam penelitian ini, takik lurus digunakan sebagai satu retak lelah. Untuk spesifikasi rinci, ukuran spesimen, konfigurasi, dan persiapan lihat ASTM 1820. Ketiga, metodologi tes. Di 3.1, simulasi tanah korosif. Korosi pipa adalah reaksi elektrokimia antara bahan pipa dan agen korosif di tanah sekitar. Untuk mewakili reaksi ini di laboratorium perlu untuk mensimulasikan lingkungan kerja pipa. Ada 2 metode untuk mensimulasikan lingkungan kerja. Salah satunya adalah dengan mengubur pipa di dalam kontak tanah asli, dan yang lainnya adalah merendam pipa dalam larutan yang mengandung unsur-unsur kimia utama yang diekstraksi dari tanah asli. Salah satu keuntungan menggunakan larutan tanah adalah kemudahan untuk mengontrol variabel pengujian dan juga pemantauan perilaku korosi. Untuk kenyamanan, dipilih di tanah setempat dengan pipa di bawahnya. Komposisi kimia tabel terpilih dianalisis dan ditunjukkan pada tabel 2 seperti berikut. Komposisi ini digunakan untuk membuat larutan tanah. Analisis kimia tanah menunjukkan bahwa pH tanah adalah 8.0 atau 8,0. Jadi larutan basah yang digunakan untuk uji korosi memiliki pH 8,0. Komposisi kimia larutan tanah yang digunakan dalam uji korosi ditunjukkan pada tabel berikut, tabel 3. Yang dibuat berdasarkan prinsip bahwa unsur-unsur kimia utama sampel tanah dan larutan tanah adalah sama. Karena korosi logam di bawah kondisi tanah akan memakan waktu lama untuk memiliki efek signifikan pada sifat materialnya. Dan untuk mencapai tujuan penelitian dalam periode waktu proyek, percepatan korosi tampaknya diperlukan untuk hampir semua uji korosi. Dengan demikian, percepatan korosi diadopsi dalam pengujian ini. Sebuah tinjauan literatur menunjukkan bahwa nilai pH akan mempercepat korosi logam secara eksponensial. Untuk alasan lain, 3 nilai pH dipilih untuk larutan tanah yang disimulasikan, sehingga variasi berpengaruh pH terhadap korosi dapat dipelajari. Nilai pH yang berbeda dicapai dengan menambahkan asam sulfat dan dipertahankan selama seluruh periode pengujian.
Dapat dicatat bahwa asam sulfat yang ditambahkan dapat bereaksi dengan bahan kimia dalam larutan, tetapi reaksi ini akan terjadi dengan cara yang persis sama dengan bahan kimia yang larut dalam tanah alami. Intinya adalah bahwa nilai pH semua larutan dipertahankan sama dan digunakan sebagai ukuran larutan. 3.2 Variabel uji. Sebagaimana dibahas dalam instruksi, dari banyak faktor yang mempengaruhi porosi logam dalam tanah dan pengaruhnya terhadap sifat mekanik, komposisi kimia tanah, dan logam adalah yang paling berpengaruh. Dalam studi ini, komposisi kimia tanah diwakili oleh pH dan logam berdasarkan kadarnya. Oleh karena itu, nilai pH larutan tanah dan jenis logam dipilih sebagai variabel pengujian utama, serta perubahannya terhadap waktu. 3 nilai pH dipilih untuk larutan tanah seperti yang dibahas di atas, yaitu 8,0, 5,5, dan 3,0. Dua jenis logam dipilih untuk uji korosi dan pengaruhnya terhadap sifat mekanik, yaitu baja karbon dan besi cor kelabu. Untuk mendapatkan variasi korosi dan pengaruhnya terhadap sifat mekanik logam dari waktu ke waktu, dipilihlah 3 titik waktu, yaitu 90, 180, dan 270 hari, atau 3, 6, dan 9 bulan. Selain waktu awal, yaitu sebelum korosi. Jadi ada 4 titik waktu secara total. Waktu ini dipilih berdasarkan tinjauan literatur dan pengalaman penelitian. Untuk studi statistik, 3 duplikat dibuat untuk setiap spesimen dengan variabel uji yang ditunjuk. Oleh karena itu, jumlah total benda uji adalah ada 3. Nilai pH. Nah, bisa dilihat. 144. Pengukuran pengujian meliputi arus korosi, penurunan berat badan, kekuatan tarik, dan keteguhan patah. 3 parameter lainnya diukur pada titik awal dan 3 titik waktu yang ditentukan memberikan 4 pengukuran dari waktu ke waktu. 3.3 pengaturan dan prosedur tes. Uji korosi imersi dilakukan sesuai dengan ASTM G31/2012A, Standard Guide for Laboratory Immersion Corrosion Testing of Metals, pada suhu kamar dengan larutan tanah 3, nilai pH 3.0.5,5 dan 8.0 selama 3 periode yang sudah disebutkan tadi. Spesimen yang terbuat dari baja Ki235 dan besi cor HT200 dicuci menggunakan aseton 50%. Mereka kemudian dikeringkan untuk ditempatkan dalam wadah larutan tanah yang ditunjuk. Dalam setiap wadah 6 benda uji, 2 sifat mekanik, dan 3 rangkap direndam dalam larutan seperti yang ditunjukkan pada gambar 2. Secara total ada 18 wadah yang mewakili nilai pH yang berbeda. 3.0, 3,0, 5,5, dan 8,0, dan bahan besi cor dan baja. Selama waktu perendaman, nilai pH dalam wadah yang berbeda diukur menggunakan pH meter dan dikontrol dengan menambahkan asam sulfat. Uji korosi di semua 18 kontainer dijalankan secara paralel. Untuk memantau perilaku korosi, kabel dilas pada 2 spesimen dari masing-masing jenis. Di setiap wadah dan arus korosi spesimen diukur menggunakan ampermeter pada setiap titik dari 3 waktu yang ditentukan, yaitu 90, 180, dan 270. Spesimen diambil dari larutan untuk pengukuran kehilangan berat, kekuatan tarik, dan ketangguhan patah untuk 3 nilai pH dan baja, dan juga besi cor. Sistem pengujian material WOW strip 1000 seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Ketangguhan retak diuji pada sistem pengujian tenggara seperti yang ditunjukkan pada gambar 3B. Seperti gambar ini. Uji ketangguhan tarik dan patah dilakukan oleh teknisi laboratorium untuk memastikan kualitas hasil pengujian. Keempat, hasil uji dan analisis. 4.1 arus korosi. Arus korosi telah lama digunakan sebagai indikator utama untuk perilaku korosi logam. Dalam studi ini, arus korosi dipantau selama seluruh periode pengujian dan dicatat menggunakan ampermeter seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Hasil arus korosi masing-masing disajikan pada gambar 5.
Berikut adalah gambar 5 dan 6. Untuk spesimen baja dan besi tuang dari gambar terlihat bahwa arus korosi pada umumnya sangat tersebar. Ini tidak terduga karena kejadian acak dan pertumbuhan korosi. Ini juga dapat dikaitkan dengan akurasi dalam mengukur arus karena lingkungan yang agresif. Gambar 5 dan 6 menunjukkan bahwa meskipun setiap titik pengukuran arus korosi tersebar, tren umum arus korosi jelas yang menurun dengan waktu pemaparan. Ini berarti bahwa laju arus tinggi pada awal korosi dan menurun seiring waktu seperti diketahui. Korosi adalah proses elektrokimia. Lingkungan asam dapat memulai korosi, tetapi kemajuan korosi membutuhkan pasokan oksigen yang tidak tersedia untuk melaju korosi yang tinggi. Hasil ini konsisten dengan hasil lain yang dilaporkan dalam literatur serta pengalaman penelitian lain. Gambar 5 dan 6 juga menunjukkan bahwa arus korosi umumnya lebih besar untuk larutan yang lebih asam, yaitu nilai pH yang lebih kecil, khususnya di awal. Ini sekali lagi konsisten dengan hasil yang dipublikasikan dalam literatur. Arus korosi pada larutan D dengan pH 8,0 dan 5,5 masing-masing memiliki laju penurunan terbesar dan terkecil. Secara umum, perbedaan laju variasi arus korosi atau kemiringan kurva untuk pH yang berbeda adalah 26,6% antara 3,0 dan 5,5 dan 25,0% antara 5,5 dan 8,0. Perbandingan dari gambar 5 dan 6 juga menunjukkan bahwa korosi besi cor lebih cepat dari baja, seperti yang disarankan oleh Dan Junior dan Greb. Salah satu alasannya adalah kandungan karbon yang lebih tinggi dari logam atau dalam logam dapat menyebabkan laju korosi yang lebih besar. 4.2 Penurunan berat badan atau weight loss. Sebelum pengujian, semua benda uji dibersihkan dan ditimbang. Setelah perendaman, spesimen dikeluarkan pada titik waktu yang ditentukan masing-masing 90, 180, dan 270 hari. Gambar 7 menunjukkan kemajuan aktivitas korosi dalam hal perubahan warna. Berikut adalah gambar 7. Dan penurunan berat badan dinormalisasi oleh luas permukaan dan dinyatakan untuk menghilangkan pengaruh perbedaan bentuk dan area paparan. Gambar 8 menunjukkan hasil penurunan berat badan masing-masing untuk benda uji, baja, dan besi tuang, di mana-mana masing-masing titik merupakan rata-rata dari 3 kali pengukuran berat. Kisaran koefisien variasi penurunan berat badan setiap titik adalah dari 0,09 hingga 0,22 selama periode pengujian. Berikut adalah gambar 8. Di situ menunjukkan bahwa penurunan berat badan terhadap waktu hampir linier, baik untuk baja dan besi cor spesimen yang berbeda dari hasil arus korosi. Alasannya mungkin karena kehilangan berat mewakili efek kumulatif korosi yang lebih bertahap, sementara arus korosi mewakili laju korosi sesaat yang lebih berfluktuasi. Terlihat bahwa penurunan berat badan lebih besar dari nilai pH yang lebih kecil, yaitu pH sama dengan 3,0. Hal ini sesuai dengan hasil arus korosi. Dapat juga dilihat dari gambar 8 bahwa tren penurunan berat baik spesimen baja maupun besi tuang hampir sama meskipun kehilangan berat spesimen besi tuang akibat korosi sedikit lebih besar. Sekali lagi, ini konsisten dengan hasil arus korosi seperti dapat dilihat dari gambar. Tidak ada banyak perbedaan penurunan berat ketika nilai pH antara 5,0 dan 8,0 khususnya untuk besi tuang. 4.3 Pengurangan kekuatan nasi. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh korosi terhadap sifat mekanik logam yang diwakili oleh kekuatan tarik dan ketangguhan patah. Untuk tujuan ini, spesimen dikeluarkan dari perendaman yang masing-masing. Kemudian mereka dibersihkan dan dimuat ke kegagalan dalam ketegangan pada mesin uji, yang seperti pada gambar 3 tadi. Hasil pengujian tarik ditunjukkan pada gambar ke-9, di mana setiap titik mewakili rata-rata dari 3 hasil pengujian. Kisaran koefisien variasi pengurangan kekuatan tarik pada setiap
titik adalah 0,11 hingga 0,11 selama periode pengujian. Ini berikut adalah gambar 9. Dari gambar itu dapat dilihat bahwa kekuatan tarik menurun seiring waktu karena korosi. Ini adalah kasus untuk material baja dan besi cor. Dari hasil gambar itu memberikan bukti yang baik bahwa korosi mempengaruhi sifat mekanik logam. Hal ini diutamakan oleh fakta bahwa korosi menembus permukaan spesimen, menghancurkan kekompakan permukaan dari spesimen. Dapat dilihat juga dari gambar 7 yang tadi, bahwa permukaan semua spesimen untuk terkorosi lebih kasar dan berpori daripada logam yang masih utuh. Masuknya agen atau elemen korosif dapat mengubah komposisi kimia logam melalui reaksi kimia dari elemen tersebut. Itu juga dapat mempengaruhi morfologi atau struktur mikrologam. Seperti diketahui, komposisi kimia dan morfologi merupakan faktor utama yang menentukan sifat mekanik logam. Akibatnya sifat mekanik logam bisa berubah. Seperti di tabel 4. Menunjukkan penurunan sifat mekanik baja dan besi cor yang disebabkan oleh korosi pada 3 periode waktu pengujian. Dapat dilihat bahwa pengurangan kekuatan tarik meningkat dengan waktu pemaparan untuk baja dan besi cor. Hasil ini sesuai dengan hasil penurunan berat yang menunjukkan kekuatan linier. Tabel 4 juga menunjukkan bahwa pada periode pertama pemaparan penurunan kekuatan tarik lebih besar untuk lingkungan yang lebih asam. Menunjukkan bahwa keasaman tinggi dapat mempercepat korosi logam tetapi belum tentu mempercepat efek korosi pada sifat mekaniknya yang ditentukan oleh posisi kimia, morfologi, dan struktur mikronya yang dibahas sebelumnya. Berikut adalah tabel 4. 4,4.4 Pengurangan ketangguhan fraktur. Ketangguhan patah logam ditentukan dengan uji tekuk 3 titik seperti yang ditentukan pada gambar 3B yang tadi. Dari pengujian ini ketangguhan patah dapat dihitung sebagai berikut, di mana dan adalah yang dihitung untuk benda uji bengkok pada beban adalah beban tumpuan dan adalah lebar dan lebar bersih benda uji masing-masing adalah panjang retak saat ini dan adalah tinggi badan uji. Hasil pengurangan ketangguhan patah ditunjukkan pada gambar 10, di mana sekali lagi setiap titik mewakili rata-rata 3 hasil pengujian. Ini adalah gambar 10. Selain itu dari tabel 4 yang tadi dapat dilihat bahwa penurunan ketangguhan patah disebabkan oleh korosi jauh lebih besar daripada kekuatan tarik pada kondisi yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa korosi memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap ketangguhan patah daripada kekuatan tarik logam. Alasannya mungkin karena seperti dijelaskan di atas, lubang korosi mempercepat cacat logam yang ada mengurangi ketangguhan patah. Juga pengurangan ketangguhan patah untuk besi cor hampir 2 kali lipat daripada baja. Hasil keempat, pengukuran menunjukkan bahwa kandungan karbon yang tinggi dan dalam logam tidak hanya dapat menyebabkan lebih banyak korosi, tetapi juga menimbulkan efek yang lebih besar pada sifat mekanik. 5. Observasi dan diskusi. Dari tes dan hasil tes selanjutnya, dapat dilakukan observasi dan diskusi. Foto spesimen terkorosi dapat memberikan beberapa wawasan tentang perilaku korosi di lingkungan dan keadaan yang berbeda. Dari gambar 5 dan 6 yang tadi dapat dilihat bahwa arus korosi paling tinggi pada saat terjadinya korosi, tetapi dari gambar 7A dapat dilihat bahwa sedikit perubahan yang terlihat dapat dilihat dari segi perubahan warna. Meskipun arus korosi berada di puncaknya, ini sekali lagi menunjukkan bahwa arus korosi mengukur laju korosi sesaat, bukan korosi kumulatif. Pada tahap ini, agen korosif menembus film oksidasi, tetapi sedikit korosi yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa laju korosi spesimen tinggi, tetapi korosi yang sebenarnya dalam hal produk, yaitu karat, tidak terakumulasi. Reaksi korosi dapat dinyatakan sebagai berikut. A. Reaksi anodik dan B. Reaksi katodik. Setelah 6 hari peredaman, arus korosi turun tajam, menandakan bahwa laju korosi berkurang, tetapi korosi itu terus berlanjut. Dengan meningkatnya korosi, gelembung hidrogen muncul, khususnya dalam larutan yang lebih asam, misalnya pH 3,0, yang dapat dijelaskan oleh gambar 6. Juga diamati bahwa korosi dalam kondisi yang berbeda memiliki bentuk yang berbeda. Lubang korosi terbentuk setelah film oksidasi permukaan ditembus, yang merupakan kasus untuk ketiga skenario nilai pH.
Namun, lubang korosi pada spesimen dalam larutan yang lebih asam, misalnya pH sama dengan 3,0, lebih sedikit dan lebih merata daripada spesimen dalam larutan yang kurang asam. Misalnya nilai pH yang lebih besar. Hal ini ditunjukkan pada gambar 7b, di mana pada 30 hari lubang korosi lokal lebih jelas dan produk korosi mulai menjadi serpihan. Deposit produk korosi dalam dua larutan dengan nilai pH yang lebih rendah, 3,0 dan 5,5, berada dalam jumlah yang lebih besar. Gambar 7C juga menunjukkan bahwa spesimen terkorosi lebih lanjut dan produk korosi jatuh ke dasar wadah dan menutupi permukaan spesimen yang terakhir akan mencegah spesimen dan korosi lebih lanjut sehingga arus korosi pada spesimen untuk semua larutan mencapai nilai terendah setelah 90 hari. Juga telah diamati dari gambar 9 dan 10 bahwa pengurangan sifat mekanik baik kekuatan tarik atau ketangguhan patah tidak mengikuti tren yang sama seperti arus korosi dan penurunan berat badan. Artinya nilai pH yang lebih kecil yaitu larutan yang lebih asam tidak menghasilkan pengurangan sifat mekanik yang lebih besar, baik untuk kekuatan tarik maupun ketangguhan patah. Untuk penerapan praktis efek korosi pada sifat mekanik logam diinginkan untuk mengembangkan hubungan antara parameter korosi yang dapat diukur misalnya kehilangan berat dan pengurangan sifat mekanik, misalnya kekuatan tarik dan ketangguhan patah. Hal tersebut telah dicoba dalam penelitian ini. Seperti dapat dilihat dari gambar, pengurangan baik kekuatan tarik ketangguhan patah pada umumnya dalam hubungan linear dalam penurunan berat badan, meskipun nilai pH yang lebih rendah berkontribusi pada kehilangan berat yang lebih besar. Sifat mekanik lebih sensitif terhadap penurunan berat badan pada nilai pH yang lebih tinggi, yaitu garis tren yang lebih curam, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Perlu dicatat bahwa hasil pengujian yang disajikan dalam makalah ini merupakan salah satu langkah untuk membangun pemahaman dan pengetahuan tentang efek korosi pada sifat mekanik logam. Pekerjaan ini dilanjutkan oleh tim penulis yang sesuai dengan lebih banyak spesimen uji di bawah variabel di lingkungan pengujian yang berbeda, seperti lingkungan tanah nyata. Lebih banyak hasil akan diserahkan untuk publikasi serta diproduksi, diproses, dan dianalisis. Yang keenam adalah kesimpulan. Sebuah program uji komprehensif telah disajikan dalam makalah untuk menyelidiki pengaruh korosi pada sifat mekanik pipa logam yang terkubur. Korosi dari dua jenis logam yang banyak digunakan, yaitu besi tuang dan baja, dan pengaruhnya terhadap sifat mekaniknya telah diamati, dipantau, dan dievaluasi dalam tiga lingkungan berbeda yang diwakili oleh nilai pH. Dari analisis hasil pengujian, hubungan antara korosi dan penurunan sifat mekanik logam telah dikembangkan. Telah ditemukan bahwa semakin asam lingkungan, semakin banyak korosi logam terjadi, dan besi cor kelabu lebih banyak menimbulkan korosi daripada baja karbon di bawah lingkungan yang sama. Juga telah ditemukan bahwa korosi mengurangi baik kekuatan tarik dan ketangguhan patah dari logam. Dan yang terakhir berkurang lebih dari yang pertama. Dapat disimpulkan bahwa hasil yang disajikan dalam makalah ini dapat berkontribusi pada tubuh pengetahuan tentang perilaku korosi dan pengaruhnya terhadap sifat mekanik logam yang berada di lingkungan tanah. Pengetahuan ini dapat memungkinkan prediksi kegagalan pipa logam yang lebih akurat. Sekian dari presentasi atau penjabaran makalah tugas besar satu korosi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.